Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin kita ngaji hukum memakai apa? Gelang dan apa? Dan apa itu? Tali apa sini? Iya benang ya, benang. Tapi ada tujuannya untuk menolak bala atau mencegah bala. Dan sudah saya terangkan kemarin. Tapi sekarang selanjutnya hukmur ruqa wat tamaimi. Hukmur ruqa, hukum ruqyah. Ruqyah ya, ruqyah. Wat tamaimi dan jimat-jimat. Apa hukum ruqyah? Tahu ruqyah ya? Terus yang kedua, hukum apa? Tamaim, jimat-jimat. Kita lanjutkan. Ar-ruqyatu, ruqyah. Jangan dibaca ru'yah ya, beda. Kalau ru'yah melihat hilal. Kalau ruqyah itu baru ruqyah. Ruqyah yang kita bahas ini ya, pakai qaf. Ar-ruqyatu jaizatun. Ruqyah itu boleh aja. Ruqyah itu boleh aja. Kapan itu? Idza tawaffarat salasatu syurutin. Apabila terpenuhi 3 syarat. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat berarti apa? Boleh ruqyah. Boleh pakai ruqyah, boleh meruqyah, boleh. Ruqyah salah satu pengobatan ya. Ruqyah salah satu pengobatan. Maka hukum asalnya boleh. Apabila sudah terpenuhi apa? Tiga syarat. Terpenuhi 3 syarat. Asyartul awalu, syarat yang pertama, ayyakuna bil Qur'ani awis sunnah au bi asma'ihi wa sifatihi. Kalau yang dibaca itu pakai Al-Qur'an, pakai sunnah, atau menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini syarat pertama. Jadi ini kena jin, ya wes duduk ya. Gimana cara ngeruqyahnya? Ya tadi dibacakan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebut aja nama Allah, ya Allah, ya Al-Qadiru, atau ya Syafi, Maha Penyembuh, Isfi' lahu, kan begitu. Ya Rahman, ya Rahim, irhamhu, sayangi dia dengan sembuhkan, angkatlah penyakit-penyakitnya. Hal jais. Tapi syaratnya harus menggunakan Al-Quran atau Sunnah. Asyartu tsani, syarat yang nomor 2, boleh ayyakuna bil kalamil arabi,
boleh menggunakan bahasa Arab tapi maklumil makna, yang mananya diketahui. Ojo ngomong bahasa Arab, ngomong apa awakmu iku? Jelas ya? Al-Fatihah dibolak-balik Bang nggih. Al-Fatihah diwaca apa? Alhamdu. Diwaca piye? Ya. Boleh, walaupun Anda nggak hafal Qur'annya, nggak hafal ya, doa-doa dari Nabi, boleh Anda pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya harus jelas maknanya. Au ghairil Arabi, atau tidak pakai bahasa Arab. Yang penting alladzi yufhamu maknahu, yang penting dipahami apa? Maknanya. Jadi boleh pakai bahasa Jawa ya, boleh, tapi bahasa Jawa yang bisa dipahami maknanya. Orang kok ruqyah wong tapi nggih bahasa nggih bahasa apa planet ya piye carane. Jelas ya? Ojo nggih bin salabin, Pak. Bin salabin itu kata yang bisa bermakna dari Hindu ya. Ada beberapa makalah. Bin salabin itu adalah sama aja dengan penghormatan kepada Tuhannya Hindu dan Buddha. Kita selalu mengatakan bin salabin. Anda punya makalahnya ini. Wis gak usah bin salabin, wis teko ngomong ya Allah, iki hambamu ya Allah lagi loro. Basa Indonesia wae. Angkatlah. Itu ruqyah, itu namanya ruqyah. Ruqyah itu ya ndongakno lah, ringkasin ndongakno kepada si pasien itu supaya apa? Sembuh dari penyakitnya. Itu ruqyah. Paham ya? Jelas. Asyartu salis, syarat yang nomor 3, Allah ya'taqida, dia nggak boleh meyakini annaha tangfa'u binafsiha, bahwasanya apa yang dia baca itu zatnya bisa memberikan manfaat. Bal bitaqdirillah, bahkan semua itu harus akan, tapi harus dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh sama ya Allah, ini hambaku loro ya Allah, angkatlah dari penyakitnya, terus ujuk-ujuk sembuh. Anda nggak boleh meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah apa? Yang kamu ucapkan tadi, bukanlah kamu yang menyembuhkan, tapi ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Paham gak? Sama aja dengan kita ke dokter. Obat adalah sebab, sebagaimana doa kita adalah sebagaimana ruqyah. Ruqyah itu sebab, sebagaimana obat itu juga sebab. Jelas ya? Jadi ruqyah membacakan Al-Quran kepadanya, membacakan hadis Nabi kepadanya, membacakan doa kepadanya, apakah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, yang syaratnya harus diketahui maknanya. Bukannya dialah yang mengobat, dialah yang menyembuhkan, bukan. Itu semua adalah sebab. Yang menyembuhkan siapa? Adalah Allah, takdirnya Allah yang menyembuhkannya. Makanya kalau kita ngeruqyah orang, ya sampaikan, kalau nanti ini jinnya hilang Bu, hilang Pak atau keluarganya, bukan kami yang menghilangkan, tapi apa? Allah, takdirnya Allah. Kalau takdirnya waras, waras. Kalau enggak, ya enggak. Kita hanya usaha. Tapi kita nggak tahu takdirnya orang ini kayak apa. Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kita usaha. Kalau ngerti takdirnya nggak bakal sembuh, ngapain kita ngurusin? Ya nggak bakal sembuh. Takdirnya nggak sembuh gitu. Tapi karena takdirnya kita nggak tahu, maka kita berusaha membacakan Al-Quran itu kepadanya, berharap supaya bisa sembuh. Nah kata waras ya takdirnya waras, kata gak waras takdirnya ora waras. Dipahami nih. Tapi ingat ya, jenengan ingat, untuk ruqyah ini lebih parah
daripada minum obat. Maksudnya gimana? Ketergantungannya orang minta ruqyah itu lebih parah daripada orang itu minum obat. Kok bisa lebih parah gimana? Ya tadi. Coba jenengan kalau keluarga kita kena jin atau kena apa, kena sihir, kena apa, kita itu kan menggantung banget ke orang tukang ruqyah. Ini hati-hati. Ya senyumbune ku Allah, makanya tukang ruqyah harus kasih tahu, Pak. Sing marasno mboten kula, Pak. Pahami ku, sing marasno niku Allah. Kami hanya sekedar sebab. Nak tolong nak warasno sampai gitu kan ya. Nak tolong nak warasno nak kan itu sampai begitu itu. Ya ora. Lah itulah keterbatasan akidahnya mereka itu, kemerosotan ke akidah mereka itu sampai ngomong ngono, Pak. Sampai ngomong ngono. Makanya barakallahu fik, beda dengan minum obat. Insya Allah saya minum obat itu saya biasa, Pak. Tapi kalau di ruqyah itu luar biasa ketergantungan. Makanya ini butuh dikasih pemahaman kepada keluarga yang kena penyakit itu. Kesimpulannya berarti apa? Ruqyah itu boleh kalau terpenuhi 3 syarat ini. 3 syarat ini. Berarti kalau nggak terpenuhi 3 syarat ini, berarti apa? Ruqyah yang Allah haramkan. Bisa dikatakan ruqyah syirkiyah. Makanya kata beliau, fa idza takhallafa syartun, apabila telah lepas syartun, satu syarat saja telah lepas, min hadhihi thalathati, dari 3 syarat ini satu aja udah lepas, fatakunu muharramatan syirkiyatan, maka itu dihukumi apa? Haram dan syirik. Haram, Pak, jadi syirik. Makanya hati-hati. Jadi ini semua pelajaran. Enggak semua ruqyah itu apa? Boleh, dan enggak semua ruqyah juga hukumnya haram. Harus dirinci. Kalau terpenuhi 3 syarat ini berarti apa? Boleh. Kalau enggak berarti enggak boleh. Dan saya punya pembahasan ini di sebuah buku saya, Salahkah Aku Minta Ruqyah. Saya sebutkan ucapan Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Jadi ruqyah itu kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka itu tidak ada masalah. Makanya kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Ora apa-apa Anda itu berruqyah itu ora apa-apa selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Nah, kapan itu mengandung kesyirikan? Ya aku mau tidak terpenuhi 3 syarat ini. Menunjukkan hukum asal ruqyah itu ora apa-apa. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Gak apa-apa pakai ruqyah itu, gak apa-apa selama tidak syirik. Dieling-eling, Pak, 3 syarat tadi. Jadi jenengan bisa bedakan iki ruqyah syar'i atau iki dukun. Kalau ini dukun maca kiai, dukun maca ustad, sing diwaca komat kamit kok. Pak maca apa? Gak oleh sampean ngerti iku lho. Kok gak oleh sampean ngerti iku apa iki? Iki berarti curiga, Pak, kalau ono tukang ruqyah nang maca apa-apa terus gak oleh dipahami oleh kita, berarti iki apa iki? Masalah iki. Ono apa iki? Jangan-jangan iki apa jenenge? Sing diwaca apa iki ya? Nah, ora oleh. Terusnya, wa amat tamaimu, adapun hukum memasang jimat. Ya, jimat itu macam-macam, Pak. Bisa jimat diletakkan di kalung, bisa jimat diletakkan di depan rumah, tujuannya bisa menolak bala. Apalagi jimat diletakkan di mana? Di lemari. Ya hukumnya jelas, Pak.
Pertanyaannya adalah masuk enggak? Apakah sesuatu itu bisa menangkal dan bisa menolak? Kira-kira ono dalile apa ora? Jelas nggih. Kedua pakai tajriba, uji cobanya ada apa enggak? Sebagaimana pelajaran kemarin kan, jikalau memang ada uji cobanya dan ada orang ahli yang mengatakan ini bisa mengusir apa itu bisa, nggih monggo. Tapi harus ada referensinya dong. Ora kok mek apa jenenge prasangka kita aja gitu loh. Paham nggih? Jelas. Kalau andai kata tamaim itu terpenuhi dua syarat tadi, maka itu nggak ada masalah. Sisanya tamaimnya nggak benar, nggak benar. Tapi apa penunggu apa pengusir gendruwo pakai apa, Pak? Pocong ya? Apa itu? Wong Jawa pakai apa? Wong Jawa? Garam ya. Garam lah ketika datang di apa dikelilingi garam ngono. Nah tinggal ono nasi apa ora, teruji dengan apa? Dengan apa? Ada enggak ujian bahwa garam itu bisa mengusir gendruwo atau apa, bisa ora itu? 6. Wa amat tamaimu, adapun tamaim, jimat-jimat, fahia, apa itu jimat-jimat? Syai'un, sesuatu. Ini jimat itu sesuatu. Yuradu minhu, yang diinginkan dari jimat-jimat itu tatmimu, penyempurna amril khairi, perkara kebaikan. Jadi perkara kebaikan itu biar sempurna pakai jimat. Wa tatmimu amri daf'i dzarri, atau penyempurna perkara menolak bahaya. Penolakan bahaya ini biar sempurna pakai jimat. Itu maknanya tamaim. Jadi tamaim itu penyempurna di dalam mendatangkan kebaikan dan penyempurna dalam apa? Menolak madharat. Wa dzalika syai'u, sesuatu itu yaitu jimat-jimat tadi, lam yu'dzan bihi, enggak diperbolehkan, la syar'an, baik secara syariat, wala tajribatan, dan juga uji coba. Lah secara syariat kok bisa selain Allah bisa menolak bala? Secara uji coba, mana uji cobanya? Kalau itu bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak apa? Menolak madharat. Biasanya jimat tekon di sapa sing gawe, Pak? Dukun ya? Dukun sing gawe. Nah, saiki lho dukun gawe. Pertanyaannya, yang dia tulis itu apa? Mantra apa dia? Pertanyaannya, apakah mantra ini datang dalil bisa menolak madharat dan bisa mendatangkan manfaat? Endi dalile? Kedua, secara tajriba uji coba, endi Pak logikanya, endi ini referensinya, endi siapa ahli yang bisa meneliti ini jimat-jimat yang mereka tulis itu bisa mendatangkan madharat? Ora ono. Kalau gak ono berarti apa? Jimat-jimat itu ora oleh, bahkan bisa syirik kecil dan bisa syirik besar. Kalau itu sebagai penyebab, maka syirik kecil. Kalau dialah yang mendatangkan madharat dan dialah yang menolak madharat dan dialah yang mendatangkan maka itu syirik besar. Hati-hati menentukan syirik kecil dan syirik besar lu. Jelas ya? Jelas? Paham ya? Udah jelas? Saya bertanya lagi. Apa saat kita merqiyah itu harus dikeraskan suaranya? Ruqyah. Yo, teh keringin loh, Pak. Gue sampean kate, mau coba mau iku. Kan harus diketahui mananya. Ya, kadang kan ada itu apa? Nah, iku takoni ngomong apa iku? Walaupun jenggoten lho, Pak. Jenggoten saya ngomong apa iki? Sampean harus jelas maknanya. Karena itulah yang bisa dihukumi itu syirik, apa namanya, ruqyah boleh atau enggak boleh kan lihat
Yang dia baca itu apa? Yang dia itu baca itu apa? Ya. Tukang pijet yang ngono hati-hati aja sampai tukang pijet apa? tukang pijet tenan to iku. Kalau bismillah ya Allah sembuhkan ya ora apa-apa Pak, tapi ono jimat-jimate mantra-mantra itu ya hati-hati aja sampai masuk ke bab itu, bahaya nanti. Itu kan disebutkan di asma'ihi wa sifatihi, berarti itu menyebut nama Allah sebagai munadanya. Iya, sebagai wasilah. Anda menyebut nama Allah ya Allah, terus biasanya ya Allah pasti ada sifat yang Anda ikutkan, ya Allah sembuhkan dia. Dulu zaman dulu Pak, nyebut nama Allah sifatnya langsung waras, karena kuatnya orang yang berdoa kepada Allah. Dewe nyebut nama Allah ping 100 wae ora blas gak ada suara marah sono salin dewe iki ora kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dulu ya Rahman irhamhu wis, ya Syafi isfa'u langsung waras Pak. Ya waras, soalnya kuat banget. Dia itu bergantungnya ke Allah. Dewe iki Pak melambe tok ya ngomongi, tapi hatiku sebenarnya gak konek sama Allah Subhanahu wa taala. Terusnya hukmu ta'alluqit tamaimi, hukum menggantungkan jimat. Ini jimat digantung Pak, ima di mani nang leher kok cacil-cili niku lho. Dikei jimat nang lehere, teng ndi teng wetenge, teng ndi male teng omah, teng mobil ku ana apa? Ana jimate yo. Nah iki piye hukum kayak gini ini? Menggantungkan jimat di mobil, menggantungkan jimat di sepeda motor, menggantungkan jimat di rumah, di perahu Pak yo perahu Pak, oh, perahu lali. Perahu gitu kan, itu oleh apa ora. Tapi lihat, ini ada 3 hukum Pak, menggantungkan jimat. Dan ingat ya, jimat iki sudah ana bahas di awal, sing jenenge jimat sing mboten bener adalah mboten enten dalile nggih. Yang kedua apa? Penelitian ora ono lho ya. Maka berarti ada 3 hukum. Menggantungkan jimat ini yakunu syirkan asghara, bisa dihukumi syirik kecil. Kapan itu? Idza taqada, apabila dia meyakini annaha, bahwasanya jimat-jimat itu sababun, sebab lidzalika, untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Jadi kalau dia meyakini itu sebab, bisa waras, bisa menolak bala, dia meyakini sebab Pak, yang menjalankan semuanya Allah, tapi itu sebab, maka ini syirik kecil. Kita ini loh banyak orang nggak ngerti di sini Pak, ikut syirik kecil, apa syirik besar tuh nggak paham. Makanya ana nulis buku itu, buku ini adalah tujuannya untuk memahamkan ini kapan dikatakan syirik kecil, kapan dikatakan syirik besar. Jadi kalau dia menjadikan itu jimat mek sebab tok, yang menyembuhkan adalah Allah, maka itu syirik kecil. Dan jangan disamakan dengan obat loh ya. Sama-sama menjadikan sebab kan. Kalau obat sudah ada penelitian iso marasno Pak. Kalau jimat iku ora ono, ora iso. Madu itu kita katakan sebab untuk menyembuhkan penyakit, soalnya ono dalil. Tapi kalau mek mantra teko awakmu, ini dalile iku teko ndi, mantra iku teko ndi? Wes terbukti lah menurut awakmu iku takdir sing menyembuhkan, ora ana penelitiane. Ora maksud diakal. Maksud tulisan efek-efek ini dikai banyu iso marasno. Iku teko ndi? Pak, akal teko ndi coba bayangkan. Kata Quran saya mendingan Pak, syifa obat. Ini loh jimat mantra-mantra, apalagi gudal kamu diidoni sama badukun loh Pak.
iso marasno. Gudal endi sing iso marasno, Pak? Endi? Penelitian teko endi? Awal gudal kamu gudal yang ora tahu apa? Sikatan. Ora zikir sama Allah. Beda kalau zikir apa gudale ulama mungkin saya mending, Pak. Soalnya lidahnya selalu digawe zikrullah saya mending, Pak. Iku zikir apa sing ora waca iku apa? Ora ono penelitiane ora ono. Jadi jangan disamakan. Ini banyak orang gak sejauh loh, Pak yo. Apa bedanya jimat karo obat dokter? Apa beda nih? Itu banyak orang gak sejauh loh yo. Padahal ngaji ini suwi. Padahal ngaji ini suwi karena ngaji ini gak dirinci. Ngaji ini mek ngoco, pek ngono mbuh apa rincian ora dong. Nah makanya dirinci, Pak, dirinci. Jadi ojo dipadakno jimat karo minum obat. Obat itu sono penelitian, Pak. Bodrek iku waras iku ngene iki sakit kepala. Iku sono penelitiane, makanya dibikin bodrek. Bodrek ora? Wis ya, wis ono resep dokter Pak, itu kan. Wis. Tapi kalau jimatmu iku ora ono. Makane beda. Tab 2. Wa yakunu muharraman, dan menggantungkan jimat itu bisa dihukumi haram. Bisa dihukumi haram. Kapan itu? Idza kana allaqaha lizinah. Apabila dia menggantungkannya untuk berhias. Untuk berhias aja. Untuk pantas-pantasan. Untuk dia nggak meyakini apa-apa. Aku nggak meyakini ini blas gadas. Aku nggak meyakini jimat inilah sebab wala apa. Aku nggak meyakini blas. Mek tak pasang nenggara peoma. Mek sekedar teh gaya-gayaan tok ngono ya. Walaupun Anda itu tujuannya mek gaya-gayaan tok, untuk hiasan tok, untuk pantas-pantasan tok, tetap hukumnya haram. Karena hukumnya haram karena menyerupai perbuatan orang-orang yang menjadikan itu adalah sebagai jimat, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Menyerupainya itulah dosa. Yes, paham ya? Kita nggak bahas sebab, kita nggak bahas dia memberikan manfaat, tidak. Tapi yang kita bahas adalah itu menyerupai mereka, menyerupai perbuatan mereka, hukumnya apa? Haram. Man tasyabbaha biqaumin minhum fahuwa muharramun. Maka perbuatan itu dihukumi haram li ajli musyabahatihi, dikarenakan ada unsur penyerupaan. Man yusyriku asyirka al-asghara, dengan orang yang menyekutukan Allah dengan syirik kecil. Karena beda tipis, Pak. Hanya niat toh kan? Ya enggak? Kan beda tipis. Alungul makosi dia. Ini dijadikan haram kalau untuk hiasan. Ini dihukumi apa? Syirik kecil kalau sebagai sebab. Ini kan beda tipis kan? Beda tipis. Perbuatan Anda itu dihukumi podo dengan mereka, dalam artian itu dihukumi haram karena Anda menyerupai perbuatan mereka. Walaupun lo tidak meyakininya. Ini kalau kaligrafi macam-macam. Lihat kaligrafi, macam kaligrafi itu untuk jimat gak? Tidak, Pak. Kami macam ayat kursi. Nanti Pak saya akan bahas ini, Pak. Apa hukum gantungkan Quran di mana? Di rumahnya nanti ini. Nanti ada babnya dewe, Pak. Oleh apa ora iki? Engko segade gak oleh dicopot iki. Tapi yang saya soroti enggak hanya itu, Pak. Yang saya soroti kaligrafi yang ada tulisan ya Allahu ya Muhammadu. Ono ya elo itu. Hati-hati itu. Manggil Nabi Muhammad untuk apa itu? Ya nidak lil istighatsah, jaluk pertolongan dengan Nabi Muhammad. Iku syirik gede iku. Anda enggak sadar enggak? Sadar apa ora iku? Ono ya iku ya nidak. Hati-hati kaligrafi ono ya Allahu ya. Napa Muhammad sama manggil mati di kuburan? Nah, itu mau luar rawan mana itu?
Wis. Lanjut ya. Wa yakunu syirkan akbaro. Menggantungkan jimat-jimat itu bisa dihukumi syirik besar. Kapan itu dihukumi syirik besar itu kapan? Idza taqada. Apabila dia meyakini annaha bahwasanya jimat-jimat itu binafsiha secara zatnya, zat jimat itu bisa tangfa'u wa tadurru, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madharat. Nah, berarti menggantungkan jimat ada 3 hukum. Bisa apa? Syirik besar, bisa syirik kecil, bisa syirik wis kono hukumnya haram. Iki bisa Pak dengan beda niat. Makanya al-umuru bimaqasidiha. Kaidah fikihnya begitu. Perkara itu tergantung dengan niat. Wis. Paham nggih? Sepatu nggih jimat oleh ora? Ya bisa jadi sepatu nggih jimat, Pak. Aku ketegok sepatu iki apa namanya gono bencana lho, Pak. Sepatu nggih jimat iku. Kategori sepatu iki ora ono bencana iki piye terusan? Ya tinggal iso syirik kecil, iso syirik besar, tinggal niat kamu. Apakah semua bentuk jimat itu tidak diperbolehkan? Nah, sekarang pertanyaannya, jenengan gunakan untuk apa? Nah yo, ojo gawe pertanyaan sing kiwa-kiwa. Enggak ada wujudnya masa enggak ada wujudnya sama dikit-dikit. Sing jenenge jimat, Pak. Kalau sudah Anda menyantumkan kata jimat, itu berarti biasa mereka pakai, ngoten nggih. Kalau jenengan ngasih contoh, ojo bahasa nih jimat. Sekarang saya nanya jenengan nih. Akik lho Pak, akik ora? Akik ini kan bisa dikategorikan menggantungkan jimat. Ini akik. Kita bisa rinci loh Pak jimat itu. Siji. Kalau jimat itu apa jenenge? Akik. Tujuannya iso sebab mendatangkan kebaikan, sebab menolak madharat. Berarti akik hukumnya apa? Syirik kecil. Mana ada dalil inna akik yang fa'il ora ono. Terus secara penelitian masa iso akik iso ngekei mana? Ngekei ini enggak iso ngake benda mati ya. Ora kok dikei dimasukkan air pun ya mana bisa meluntung-meluntung. Ya ora iso lah. Kok iso juk-juk dilebono air iso nggarai waras. Gak masuk di akal dari mana? Jikalau dia akik itu nggih apa? Nggih apa? Perhiasan oleh apa ora iki? Untuk bab iki aja gise. Karena Nabi juga apa? Ada riwayat pakai apa? Nah, itu babnya sih iku aja lali. Aja langsung get ngono wae. Ono rinciane maneh hukum. Ono rinci mana aja dihukumi haram karena Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di beberapa riwayat walaupun ada yang mendhaifkan juga pakai cincin. Nah, kemudian yang 3 apa? Bisa dihukumi apa? Syirik besar kalau apa? Zat benda itu bisa ngasih manfaat dan ngasih madharat. Kopi iki Pak bisa dihukumi apa? Jimat ge kopi iku. Dengan kopi iki gak iso ditembaki ora iso apa? Ora mati, bayangkan ora tembus kayak film sapa iku? Ora ngerti sembungan. Iku lho apa biyen apa? Ora, aku perjuangan, film perjuangan itu loh. Orang ngerti aku lah. Pokoknya pernah apa? Iya, mana bendera dituwai mbak itu. Siapa itu? Oh, semua lah. Itu iling kan biyen-biyen dhewe iki sik.
Nah, iku piye coba lihat. Duit tuwe mbak lo ora apa-apa iku lho. Nah, ini kan iso jenenge jimat apa ora iki? Logikanya apa karena ketu iki ana dalile ditembak gak mati ora mungkin. Apakah secara apa jenenge? Secara penelitian dengan ketu iki iso apa? Ya ora iso. Terus tekan ndi iki tekan ndi iso ditembak gak mati ku tekan ndi Nabi alaihi salatu wasallam aja kena anu iso tembus. Apa maneh dengan kopiahnya kamu iki lho. Ilanane barokah atau karomah. Karomah tekan ndi? Alah, gak masuk di akal. Coba pakai akal lah. Dia pakai jin gitu. Nggih, jelas, Pak. Iya, jelas. Kalau prosesi wisuda itu gimana, Pak? Yang ada kuncinya atau kemudian di... Wah, iku mboten napa-napa nih. Ora ono manfaat madharat iku cuma apa? Simbolis saja. Kehormat bendera ini pendapat yang paling kuat orang ono masalah, Pak. Itu kebiasaan dewek aja hormat dengan. Enggak semua hormat itu dikategorikan apa? Pengagungan yang itu selain Allah nggak bisa kayak gitu. Sekarang jangan gini. Saya punya orang tua saya dihina oleh orang. Terima nggak kamu? Kenapa nggak terima? Pengagungan kan? Apakah itu namanya pengagungan yang berlebihan? Enggak, ya begitulah. Maka bendera juga bagian dari apa? Apa? Simbolis negara kita dan kemuliaan negara kita, perjuangan negara kita dengan bendera merah putih itu. Jadi jangan kok main hukum wae, sirik wae. Ono babe dhewe-dhewe. Oh, juga langsung gat-gat wae lah kare. Ustaz, kalau bungkuk jalan kita bungkuk ke depan orang tua. Itu memang ono larangan. Terlalu bungkuk tapi nggak bisa. Kalau bungkuknya nggak sekedar bungkuk tapi biasa gitu aja, ora apa-apa. Kebiasaan nang Jawa. Amit ora apa-apa. Tapi terlalu bungkuk ora oleh. Kali ono larangan khusus itu. Larangan khusus hampir mirip koyok bersujud kepadanya. Ustaz, mau tanya terkait misalnya ayam cemani kan biasanya dipakai untuk seperti itu ya Ustaz ya? Ya. Kayak apa kurang ngerti kok. Nah, yang hitam itu loh kayak Hitam ya. yang warnanya Dipakai untuk pesugihan biasanya. iya pesugihannya mereka. Itu sekarang itu kan biasanya kan juga diperjualbelikan juga. Nah itu dimakan. Nah itu apakah kembali ke hukum asalnya bahwa makanan itu halal sampai dia ada dalil yang melarangnya itu? Sebentar, tar dulu. Ono pembahasan sih. Pertama, zat ayam cimani itu hukum asalnya halal-halal aja. Kalau anda yang menyembeli ya aman-aman aja, karena anda nggak peruntukan untuk selain Allah. Jikalau ada yang membeli itu, kemudian dia menyembelinya bukan dengan nama Allah, jelas hukumnya haram. Keadaan ketiga, ketika dia menyembelinya dengan nama Allah, tapi diperuntukkan untuk selain Allah, hukumnya haram. Itu makna ayat. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah. Itu ada dua makna. Jangan kamu makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Mana pertama? Mana yang kedua adalah binatang walaupun disebutkan nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah, itu hukumnya haram juga. Dia mau bismillah Pak, tapi saya peruntukkan ini untuk selain Allah, maka itu menjadi haram. Cimanikah atau ayam jagokah atau ayam hewa-hewekah? tapi rata-rata kalau di kota itu ayamnya beli Ustaz, tidak kayak ada bacaan gitu. Dia beli di pasar sudah potongan, sudah dipotong kayak ayam potong biasa. Nah, apalagi sudah dipotong, tambah. Cuma ada pembahasan para ulama. Cuma ada pembahasan para ulama. Makanan ini saya dapat dari Syekh Shalih Ali Syekh. Beliau berfatwa, makanan walaupun tidak sesembelian, kalau sudah diperuntukkan untuk selain Allah, nggak boleh kita makan. Sekaligus diperuntukkan untuk selain Allah, nggak boleh kita makan, walaupun bukan sesembelian. Sekaligus dikekno selain Allah, dan mereka sudah
sembahkan untuk selain Allah, maka nggak boleh Anda makan. Maka keluar dari asal, yang asalnya binatang, asalnya barang, asal maka itu punya halal. Tapi ini sudah diberikan kepada orang lain selain Allah. Sama aja antum makan miliknya orang lain. Terus izin guru sama Pak Ade itu. Hah? Pak Ade yang dipersembahkan gitu. Baik. Ya. Tanya tentang yang nyembeli itu tadi Ustaz ya. Jadi misal nyembeli ayam, memang tujuannya itu buat misal ditambah, tujuannya biar panennya itu bagus siklus kedepannya. Disembeli di tengah tambak misal, nanti terus kan dimakan bareng-bareng. Nah, itu Sebentar, niatnya apa? Bisa jadi iwae teh akeh karena sodako, atau apa ini? niatnya biar itu tadi Langgi kan biar sedekah. Kalau dibutuhkan untuk apa ini? biar udangnya bagus. Lah iya, udangnya bagus. Ini persembahan atau enggak? Persembahan gimana? Ya kan ada penyembelian untuk persembahan. Itu bukan termasuk Lah niatnya, anak nanya niatnya orang yang menyembeli. ya biar udangnya Enggak segitu tok. Ada sesuatunya itu. Tidak sekedar biar udangnya bagus. Ini kan ada sesuatunya ini. Biasanya kalau di Banda itu memang dipersembahkan untuk bangsa yang Ya, itu pasti nggak mungkin hanya di segitu. Kalau yang menyembeli antum, gitu kan? Bismillah, aku tak nyembeli iki, tak sodako, bukan makan bareng-bareng. Kalau antum yang menyembeli oke, tak terima itu. Tapi selain Anda itu pasti ada sesuatunya. Kenapa harus di tengah-tengah? Tambah. Kenapa kok nggak dipinggiri? Kenapa nyembelinya harus ditambah? Kenapa nggak di rumah? Engkau panganannya di. Nah kan banyak hal. Penunggunya itu. kemarin sudah tanya kenapa kok di tengah tambak itu kan, kok nggak di tempat biasa gitu kan. Iya. Katanya tambak kemarin siklus kemarin itu bagus hasilnya kalau di tengah tambak. Walah itu ada ada sesuatunya, ada sesuatu. Kejaran itu. Makanya tadi tetap nggak apa. Lo, seto, ojo kok kau apa? Kalau yang Anda nyembeli orang ada masalah. Tapi kalau orang lain menyembelinya itu jangan-jangan itu diperuntukkan untuk apa? Penunggu tambak. Karena apa? Hal itu janggal itu. Karena secara logika apa yang menjadikan apa? Menjadikan apa? Tahu udang bagus itu dari mana? Yo rasa masuk akal. Lho yo ora iso lah kan. Iku ora iku alasan ora masuk di akal kok diterima lebih piye. Berarti nggak usah ikut makan. Yo iya jelas. Haram iku malahan. Ora iso itu jelas. Berarti ini mana? Kadang-kadang kambing, kadang-kadang apa Nah, itu dia. Wane-ane kesirikan nggih. Tadi kan saya tanya, kan kalau ada acara sedekah bumi nggih, itu orangnya kan tidak menyembelih sendiri. Dia beli ayam potong di pasar. Kan yang potong kan Oke. yang dia Iya. beli itu. Terus hukum makanannya itu Nggak boleh. nggak boleh ya, walaupun dia nggak beli. Karena sudah diberikan ke orang lain, diperuntukkan sudah selain Allah. Itu hanya dagingnya. Iya, atau daging. Jangankan segoy ora oleh. Segoy ora oleh. Karena kabeh ora oleh. Soalnya sudah diperuntukkan untuk selain Allah. Beda kalau sampean ngewe iku kanggo selamatan wong mati. Iku untuk Allah, kabeh untuk Allah. Menyembelih untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah. Sampean pangan sampai elek ora ono masalah. Soalnya acara yo ngono ku mau. Kalau sedekah bumi Ora iso wong tuh beda bape. nanti makanannya itu nanti diberikan ke ayam atau gimana? Diterima apa? Kadani ora sing diterima ngono piye? Wani. Nah kalau gak wani, sampean kek nopo?
dikekno pitik, engko pitik masalah mana engko. Terus sampean sembeli. Walaupun itu masuk dalam hukum jalalah kan. Kalau sekali 2 kali sih saya ora ono masalah, tapi kan sakno kambing ya sakno pitike lah. Jadi ya harus ditolak langsung. Iya, nolak ya pelan-pelan ya. Tapi ini jodoh kan orang-orang itu Pak. Orang-orang dosa Pak. Sebentar dulu, Pak. Ono rinciane sik. Ono rinciane sik. Jikalau jenengan yang jualan ayam, terus yang tuku itu yang beli itu ngomongnya nih, Pak, kalau tumbas ayami, kalau ajengi sedekah bumi, ya wis Bu, nggak jadi, gak oleh Bu, jenengan mboten angsal tumbas teng kula saliyane mawon. Nggih, saleh sampean ngerti. Berarti selainnya ayam berarti kayak tempe, tahu. Semuanya nggak boleh, iya nggak boleh. Tapi Pak meneng wae Pak. Ora apa-apa. Lanjut aku gak ngerti kok piye. Wong muslim beli ayam yo dhewek ditukoki seneng pol. Tapi kalau dia cerita wis ngerti sampean ora oleh. Hati-hati. Jadi kalau kita buat usaha tadi kayak semacam catering gitu nggih. Itu kalau tidak usah tanya gitu. Enggak boleh tanya. Takaluf. Terus- Ora oleh. Terus kalau ditulisi tidak boleh tanya. Ya ora sih. Karena Islam kan agama yang gampang. Jadi itu saya baca beberapa fatwa dan pernah membahasnya juga. Jadi agama itu gampang. Jangan enggak usah nanya. Oh Nabi loh. Ya ora tahu takon-takon yang beli orang Yahudi orang Nasrani. Ora apa-apa. Tapi kalau jenengan sama aja, saya contohkan jual korean, Pak. Aku jual korek. Kan jual korek hukum masalah kan halal aja toh. Halal. Tapi kalau ada orang rokokan, mati Pak depan kita rokoki, Pak. Mas beli koreknya Mas. Wis ngerti pergi rokokan, Pak. Pak, mboten angsal, Pak. Mboten enten, Pak. Soalnya Pak ini akan terjadi tahun, tolong menolong rusak. Atau dia itu perokok, wis perokok. Walaupun dia datang membawa enggak rokok ya. Enggak bawa, tapi dia baunya bau rokok dan Anda prasangka kuat jenengan pasti digilir rokok. Enggak boleh Anda beli. Tapi kalau yang beli mau ngaji, ya insya Allah lah beli ngaji kaya insya Allah lagi rokokan lagi ya apa? Di dapur atau di apa ya beli aja hukum. Memang susah Pak beli dodolan sesuatu juga susah. Karena memang piye-piye kan kita nggak boleh tahun kan les nyuluh Tuhan. Tapi pingin sementing laris saya mau terserah. Sementing laris saya terserah. Lain cerita. Padha karo hukum dodolan baju. Baju tapi baju saminan Pak. Kalau wong tuku Pak sing biasa udah ngono gak oleh jenengan tuku dol karo dheweke Pak. Ojo karena laku Pak. Berarti sampean ku padha karo tahun Pak. Tapi kalau sing tuku mau wong cadaran, insyaallah baju model ini ki digawe nang omah. Lah enggak payu Ustaz. Lah terus sik dodol ngene ku wae. Jualnya online Ustaz. Dia kirim, terus nanti ditulisi ini diperuntukkan untuk suami, kami berserah diri. Ya terlalu berat Mas ngono. Ya ngono sih kena wae, tapi kok ben dodolan kok ditulisi ngono wae. Lah wis pegel nulis ya Mas. Ya ora apa-apa sih kalau memang kono ya ora ono masalah. Anda ingin lepas dari itu ora ono masalah. Nggih, tapi ya mau kalau andai kata Anda hidup iku mau ya kok susah. Nggih, memang susah, Pak. Memang paling enak iku ya dodolan apa? Nasi goreng wis enak iku. Dodolan kabeh iku memang susah.
Nabi Pak hidup di antara kita ya sing ngene iki kan repot. Dodolan baju yo senukoni yo salafi yo miskin-miskin ono duit. Jadi laku-laku kan dodolan kan. Dodolan piye gitu kan. Sebenarnya dodolan panganan ae sing iso duite akeh kan. Sepanganan insyaallah angel jarang banget lah dipakai ahli yang kayak gitu kan jarang banget gitu kan. Tapi Pak sampai di sini insyaallah Pak. Rawan Pak. Pertanyaan dari rawan. Nggih. Sebab Bapak berjalan di masyarakat. Tapi sing jawab harus duwe ilmu nih, orang jawab orang duwe ilmu nih ngawur susah kabeh nanti. Kadang-kadang yang pernah doa ruqyah, ya, tapi menggait perempuan. Loh, piye, Pak? Ruqyahnya macam ini. Ya,